Oke ya, jadi materi kita kali ini adalah WAN untuk materi tunnel. Kenapa kok saya jelaskan tunnel? Karena tunnel banyak digunakan dalam WAN. Ya. Nah, sekarang tunnel itu apa? Tunnel itu adalah semacam jembatan atau semacam terowongan yang digunakan untuk menghubungkan dua site yang berbeda, yang terpisah dengan internet. Berarti nanti semua data yang lewat itu akan lewat internet melalui tunnel itu. Ya. Nah, tunnel kalau sudah encrypt atau sudah secure, maka orang lain yang ada di internet diharapkan dia tidak bisa membaca informasinya, tidak bisa mencuri. Itulah keuntungan dari tunnel. Ya. Kerugiannya adalah kalau kamu pasang tunnel, nanti secara paket datanya itu akan ketambahan header baru. Ya, dia akan mengenkapsulit. Jadi paket data IP yang lewat itu dibungkus lagi sama dia dengan headernya tunnel. Nanti kita bisa lihat, nanti saya tunjukkan. Ya, itulah tunnel. Nah, berarti tunnel itu bekerja di layer 3. Dia bekerja di layernya IP. Tapi nanti IP-nya tumpuk. Loh kok tumpuk gimana Pak? Nanti saya kasih tahu. Ya. Jadi paket yang lewat internet itu dibungkus lagi dia, di-encapsulate lagi menggunakan headernya tunnel, diberi nomor IP baru. Nah, nomor IP barunya itu adalah virtual IP-nya untuk tunnel tersebut. Nah, contoh yang dua set ini, head office-nya punya IP public 202.121, yang di cabang 202.231, misalkan aja begitu. Nanti dua ini akan dihubungkan. Jadi tunnel itu menghubungkan dua IP public yang berbeda. Nah, berarti nanti tunnelnya sendiri setelah menghubungkan dua nomor IP public yang berbeda, dia harus diberi nomor IP lagi, yaitu nomor IP virtual. Itulah yang akan menjadi nomor IP-nya tunnel. Pak, ceritanya gimana? Ya seperti ini, kalian lihat nanti ya. Setelah ini akan ada penjelasannya untuk enkapsulasinya itu. Nah, sekarang kita lihat macam-macam tunnel dulu. Ada banyak tunnel yang digunakan di WAN. GRE, EOIP, IP-IP, VPN. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah GRE. Yang nanti saya jelaskan ini adalah kita pakai GRE. GRE itu Generic Routing Encapsulation. Ini umum dipakai. Dan biasanya semua router mendukung ini. Ya, nanti ada EOIP, Ethernet over IP. Jadi yang diangkut Ethernetnya. Yang dikonekkan Ethernetnya. Nanti ini punyanya Mikrotik. Jadi ini proprietary-nya Mikrotik kalau yang EOIP. Kalau GRE itu yang dulu yang mengembangkan adalah Cisco, tapi sudah dipakai untuk umum. Ada IP-IP, ini juga umum. Nah, nanti ada VPN. VPN itu apa? VPN itu tunnel. Ya, tapi tunnel yang sudah secure, yang sudah ada enkripsinya, sudah ada autentifikasinya, artinya orang yang masuk tidak sembarangan masuk, secure, berarti ada security-nya, ya, ada enkripsinya kalau perlu. Itu contohnya VPN apa? BPTP, PPPoE, SSTP, L2TP. Kalau kamu langganan IndiHome di rumah, dari rumahmu ke IndiHome-nya itu dia pakai PPPoE. Ya kan ada password-nya, ada masuk ke Telkomnya ada password-nya, ada encrypt-nya. Itu kamu pakai PPPoE, pakai VPN. Itu sekedar pembahasan kira-kira apa sih macam-macam tunnel itu ada apa aja. Ya inilah tunnel. Tidak semua kita pelajari. Nanti minimal satu di tunnel biasa, satu di VPN. Itu. Nah, sekarang kita belajar GRE-nya. GRE tunnel, GRE.
GRE itu Generic Routing Encapsulation, berarti dia akan mengencapsulate, jadi akan membungkus lagi paket yang akan lewat itu. Nah, GRE itu dulu dikembangkan oleh Cisco, jadi ini punya Cisco aslinya. Tapi sekarang udah banyak router yang bisa mendukung ini. Ya, ada lisensinya untuk itu sudah. Nah, GRE itu akan mengencapsulate network layer. Jadi yang di-encapsulate itu adalah IP. Ya. Dia bisa link point to point, bisa point to multi point. Nah, yang contoh saya nanti itu adalah point to point. Jadi menghubungkan titik A dengan titik B. Bukan titik A dengan B dan C gitu ya. Bukan. Tapi A dengan B aja. Itu point to point. Melalui IP public, melalui internet. Ya, itu GRE. Nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya kita lihat di sini ya. Ada komputer A, ada komputer B. Komputer A terhubung ke router 1, komputer B terhubung ke router 2. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat pengiriman dari A ke B? Ya. Kalau A ke B, kalau kamu ngirim biasa, kan berarti source-nya dari 192.168.1.1 menuju ke destination-nya 192.168.21. Biasa. Kalau tanpa tunnel, ya sudah itu dikirim. Lewat router, lewat router, lewat router. Nah, tapi kalau kamu membuat tunnel, misalkan tunnel grey di sini, kita buat GRE tunnel, maka GRE tunnel itu akan punya nomor IP virtual. Misalkan ini dihubungkan dengan serial contohnya. Nomor IP virtual di sini adalah 631272 sama 855240. Ya, jadi antara ini sama ini seakan-akan terhubung dengan router. Jadi GRE tunnelmu menjadi router. Kalau nomor ini kamu kasih satu collision domain, misalkan 631272, di sini 631271, maka di sini seakan-akan dia jadi sebuah switch. Nah, apa yang kejadian kalau kamu pakai tunnel? Nah, pada saat paket ini sampai di sini, dia masih IP destination dan IP source-nya adalah yang hijau ini. Pada saat dia masuk tunnel, dia dibungkus lagi dengan header-nya tunnel, diberi nomor IP baru. Nah, nomor IP yang biru yang baru ini, inilah yang source sama destination yang baru. Inilah nomor IP virtual yang akan dihubungi oleh GRE-mu itu. Maka dia akan menuju ke 855240, dia akan menuju ke sini. Jadi paket ini akan sampai ke sini. Pada saat sampai ke sini, ini tahu menggunakan GRE toh. Oh, berarti dia akan mendekapsulit ini. Dia akan dekapsulit ini, tinggal ininya. Nah, ininya akan diberikan ke sini. Itulah cara kerjanya tunnel. Jadi dia mengenkapsulit menggunakan header baru, headernya tunnel. Ya. Nah, sekarang nanti bisa kita buktikan, kita bisa lihat nanti. Oke. Ya. Nah, karena IP itu akan bekerja, karena internet kita kan sekarang banyak IP versi 4, Mas Yan. Misalkan kamu gunakan IP versi 6, bisa kamu gunakan GRE juga. Ya, ya sama. Jadi IP virtualnya menggunakan versi 4. Tapi dalamnya kamu pakai IP versi 6, di sini IP versi 6, IP versi 6 bisa connect nanti. Antara dua site yang berbeda. Ya, jadi dia bisa menjadi jembatan untuk IP versi 6, GRE. Nah, ini ya tadi saya ngomong itu, kalau GRE berarti ini adalah original IP-nya, dibungkus dengan GRE header, dikasih IP baru. Ya. Asalnya Ethernet-nya seperti ini. Ini IP-nya di sini. Dari sini dia akan potong, ya, diambil, dimasuki, terus dikirim menggunakan Ethernet yang lain. Ya. Nanti terakhir kita belajar MPLS. Nah, kalau MPLS juga begitu, kira-kira hampir sama. Tapi yang diberikan bukan IP, tapi label. Angka yang diberikan. Seperti VLAN itu.
seperti VLAN. Ya, angka-angka yang dimasukkan nanti di sini. Kalau di sini kita menggunakan IP. Nah, nanti ini bedanya antara MPLS sama GRE sehingga kamu dulu pernah dijelaskan seperti itu. Karena kamu udah baca VLAN, kamu tahu yang di tagging itu adalah angka. Nanti MPLS juga kira-kira seperti itu. Ya. Tuh. Nah, ini contoh. Ya. Ada dua LAN. Ini LAN 192.168 1 poin. Ini 2 poin. 192.168 2 poin. Yang seperti Gali tadi itu. Ya. Ini terhubung dengan router 1, router 0, routernya terhubung ke router 1 terhubung ke router 2. Dianggap ini internetnya. Dianggap ini internetnya. Jadi dia memberikan nomor IP publik di sini 10.001, dia memberikan nomor publik di sini 20.001. Nah, itu dibuat grid tunnel di sini. Saya create grid tunnel di sini, saya create grid tunnel di sini. Saya beri nomor IP 5051 5052. Jelas ya? Jadi nomor IP publiknya adalah yang 10.001 20.001. Setelah saya buat tunnel, saya beri IP ini. Tunnelnya saya kasih IP. Nanti semua internet yang di sini, yang di dalam sini, saya routing, saya IP route untuk menuju ke sini, menuju ke 192.168.2, lewatlah 50.52. Demikian juga yang di sini. Saya buat di sini IP route, kalau mau menuju ke network 192.168.1.2, lewatlah 50.51. Maka dengan demikian, dua network ini akan saling bisa berkomunikasi melalui IP yang sudah dibuat di tunnel ini. Ya, itu. Nah, konfigurasinya gimana? Ya, tadi seperti Jadi Gali udah ngomong sama. Ya. Jadi kalau ini pakai simulasi pakai tracer, kita buat interface untuk tunnelnya. Ya. Secara default kalau kamu tidak ngomong IP tunnel mode-nya, dia pakai GRE. Ya. Nah, IP tunnel ini kita beri address ini, 5550. Ini yang router 0 yang sebelah kiri. NetMask ini. Ini ya IP yang akan dibuat nanti di tunnelnya itu. Tunnel source itu adalah lokal kita. Ini bisa diisi nomor IP atau bisa diisi interface source-nya. Tujuannya adalah nomor IP publik lawan kita. Tadi yang contoh di sini, berarti source-nya kan 10.10.1, destination-nya 20.001, destination-nya 20.001. Jadi untuk router 0, di set destination-nya adalah 20.001. Selesai, kamu simpan. Di router 2, router 1 juga dibuat interface tunnel. Kita beri nomor IP 50.52. 255.2550. Nah, source-nya mana? Source-nya adalah 20.001, destination-nya 10.001. Jadi bagi router 1 di sini, ini adalah source-nya, ini adalah destination-nya. Tapi bagi router yang ini adalah source, ini adalah destination. Itu untuk membentuk tunnelnya. Berarti tunnel itu menghubungkan dua nomor IP publik. Setelah terhubung, baru kamu kasih nomor IP 50.001 dan 50.51 dan 50.52. Nah, ya, router satunya ini. Nah, setelah selesai, berarti kan sekarang sudah ada nomor IP baru 50.51 dan 50.52 itu. Nah, berarti untuk menuju ke 192.168 ini, NetMask ini arahkan ke gateway nomor. Untuk yang menuju ke 1, di router satunya, mau menuju ke sebelah kiri 192.181 dengan NetMask ini lewatlah ke nomor IP dari tunnelnya itu. Sudah, dengan demikian
dua LAN itu bisa terkoneksi menggunakan tunnel, menggunakan nomor virtualnya tunnel, ya. Nah, kalau di mikrotik gimana? Ya sama, ya ini contoh mikrotik aja. Ini LAN yang ini LAN yang A, berarti ini adalah nomor pabriknya, yang hitam nomor pabriknya, yang ini, yang merah, ini adalah nomor dari tunnelnya, 10.10.10.001 dan 10.002. Dia pakai /32 berarti dia point to point. Ya. Di mikrotik kan bisa /32, enggak /30. Nanti saya jelaskan. Nah, kapan-kapan saya jelaskan. Ya. Nah, sama. Nah, kalau di site yang sebelah kiri router A-nya, kita buat tunnelnya, nembak local address lokal kita berapa, remote-nya sana berapa. Yang di router 2, router sebelah kanan juga begitu. Kita buat namanya tunnelnya, lokalnya berapa, pabriknya yang di sebelah kanan berapa, nembak ke sebelah kiri, nomor pabriknya berapa. Jadi interface plus grid tunnel ini. Jadi nanti di interface plus itu kamu bisa membuat virtual tunnel, namanya grid tunnel. Nanti akan ada keluar virtual IP-nya. Ya. Nah, nanti akan keluar gini di sini, di dalamnya interface listnya akan keluar grid site A, grid site B. Ya. Akan keluar itu. Sudah terbentuk tunnelnya. Nah, sekarang tinggal dikasih IP tunnelnya itu. Jadi kamu tambah IP address di tunnelnya. Jadi di interface tunnelnya kamu kasih nomor IP, dikasih 10.10.10.001, 10.002. Ini contoh yang di mikrotik. Ya. Terus sama, ya kamu buat routing, IP route. Kalau mau menuju ke sini lewatlah sini, kalau mau menuju ke sini lewatlah sini. Ya. Oke, sekarang nanti kita simulation setelahnya. Ya. Nah, tadi saya saran, kalau kalian sekarang masih masa corona ini, kalian kalau punya waktu, installlah GNS3. GNS3 itu emulator untuk hardware. Dia bisa mendukung punyanya mikrotik. Nah, kamu pasang ini, nah ini adalah contoh saya mengemulasi mikrotik menggunakan GNS3. Dia pakai virtual box. Jadi nanti laptop Anda, dalamnya itu ada isinya router 1, ada isinya JHR2, ada isinya JHR3. Jadi ini nanti bisa Anda tembak langsung menggunakan Winbox yang ada di laptopmu. Buka seperti kamu praktikum menghubungkannya secara software. Ya. PC-nya dikasih PC di sini, PC virtual, ya seperti paket tracer. Kalau paket tracer itu simulasi, tapi kalau ini emulasi berarti kamu mengemulat seakan-akan laptopmu jadi routernya mikrotik. Dalam laptopmu itu memorinya dibagi 3 kalau punya saya ini. Ada tiga router. Ya. Oke, sekarang saya demokan. Ini bagaimana? Saya demokan untuk yang paket tracernya aja ya. Oke, sebentar. Ini saya minimas dulu. Saya pakai yang nih. Ya. Seperti kali tadi saya sudah buat ya. Persis seperti yang tadi di PowerPoint. Ya. Saya punya LAN 192.168.1.0. Di sini 192.168.2.0. Ini terhubung ke router 2, ini terhubung ke router 1. Fast Ethernet di sini saya kasih nomor 1, PC di sini saya kasih nomor 100. Berarti ini 192.168.2.1 yang di sini, 192.168.2.100 yang untuk ini. Ya. Ini router yang tengah yang saya simulasi sebagai internetnya. Dia kasih nomor ini 10.001 nomor pabriknya 10.001. Yang di sini 10.002. Di sini 20.001, di sini 20.002. Berarti router 0 seakan-akan dapat dari ISP nomor IP 10.001. Router 2 dapat dari ISP seakan-akan dia dapat nomor IP public 20.002. Ya. Nah, kalau kita ada di sini kelihatan tuh. Nah, itu.
pas Ethernet-nya 20.002, yang nomor IP yang untuk LAN saya 192.168.2.1. Nah, karena tunnel sudah saya buat, akan timbul interface tunnel 1 yang saya kasih nomor 5052. Ya, kelihatan toh? Nah, interface tunnel itu timbul karena saya sudah melakukan create tunnel seperti yang tadi Gali contohkan itu. Oke ya. Yang sini juga begitu sama. Ya. Pak, yang tengah-tengah ada apanya? Tidak ada apa-apanya yang tengah-tengah. Biasa. Seperti router biasa. Seperti routernya internet biasa. Berarti tunnel itu hanya antara router 0 ke router 2. Nah, sekarang coba saya lakukan ping ya. Saya ping dari sini ke sini. Karena di komputer 1 saya lakukan ping 192.168.2.100. Berarti ke PC-nya yang sebelah kanan. Belum connect. Saya ulang ya. Oke. Dia lama karena dia masih membungkus headernya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat apa kejadiannya pada saat itu yang enkapsulasinya. Ya, kita lihat saya pakai mode simulation. Yang saya lihat hanya ICMP. Ya, kita lihat sekarang. Saya mau ngeping, saya new dulu. Saya mau ngeping dari PC 0 menuju ke PC 1. Dari 1.100 menuju 2.100. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Oke, dia kirim ICMP. Kita lihat di sini paketnya, outbound-nya, IP ya, dari 1.100 menuju 2.100. Murni. Jadi Ethernet, IP, ICMP. Sampai di sini. Nah, masuk ke router ini loh. Masuk lewat fase Ethernet yang di sini. Pada saat masuk, dia masih murni. IP ini. Ya. Kemudian untuk setelah mau keluar dari sini melalui fase Ethernet yang di sini, apa yang dia lakukan dia? Outbound-nya kalian lihat. Ya. Ini IP asalnya. Ini IP, ini GRI-nya. Ini adalah IP asalnya dari 10.001 dari sini menuju ke sebelah kanan toh, IP publiknya. Tapi setelah dibungkus GRI, nah ini IP apa? Ini IP lokalnya dia. Jadi asalnya IP ICMP, IP lokal, dibungkus sama headernya GRI, diberi network layer baru yang menuju ke publik saya, menuju publiknya lawan. Ya. Oke, sekarang kita lihat, kita jalankan lagi. Sampai di sini tadi ya. Berarti ini baca apa? Infonya. Nah, masih ada GRE-nya. Berarti dia baca apa? Dari 10.101 disuruh menuju ke 20.002. 20.002 itu di sebelah kanan dia. Dia akan maju lagi ke sini. Nah, pada saat di sini sudah masuk ke 20.002 tuh. Pada saat dia masuk ke destination yang ini. Tapi nanti setelah keluarnya dari router ini itu kan inbound-nya. Outbound-nya kalau kalian lihat dia sudah apa? Bungkusnya sudah dibuang, tinggal dalamnya. Jadi enkapsulasi GRI-nya sudah dibuang.
maka dia langsung bisa menuju ke sampai paketnya. Terus dia reply. Nah, kalau dari sini Anda lihat reply-nya, pasti source-nya dari 20.100 menuju 1.100. Sampai di sini, nah dia mulai dibungkus sama tunnel-nya. Inbound-nya masih murni, outbound-nya sudah terbungkus tunnel. Terus dia jalan lagi, ini masih ada tunnelnya, masih ada GRE-nya. Di sini masuknya masih ada GRE-nya, keluarnya sudah nggak ada GRE-nya. Inbound-nya masih ada GRE-nya. Dari IP pabriknya 20.002 menuju pabriknya 10.001, tapi keluar dari sini, jadi tidak ada GRE-nya. Ya, sudah murni. Nanti kalian coba. Sini nyampe. Selesai. Ya, itulah contoh bagaimana enkapsulasi dan dekapsulasi yang dilakukan oleh GRE tunnel. Ya, nanti kalian coba. Ini saya stop dulu. Saya balik ke PowerPoint saya. Nah, kalau ini saya tidak bisa simulasikan ke kamu karena kan saya pakai WiFi ini. Ini kalau saya mensimulasikan ini WiFi-nya harus saya off. Ya, tapi saya bisa nanti kapan saya tunjukkan Anda aja. Saya buat videonya nanti saya tunjukkan, saya play bisa. Ya. Jadi bagaimana mengemulasi GNS3 menggunakan mikrotik GNS3. Saran saya kamu install GNS3 dulu. Kamu banyak petunjuk-petunjuk yang di internet. Kamu download dulu GNS3-nya, kamu download dulu VirtualBox-nya. Jadi kalian bisa melakukan percobaan di rumah tanpa harus bawa mikrotik routernya. Oke, ini contoh yang tadi, berarti tadi yang saya demokan itu adalah yang ini. Oh, tadi saya belum tunjukkan anunya ya, belum tunjukkan apa itu iurannya ya. Sebentar, saya tak kembali ke situ dulu. Ya. Ya, kalau kita lihat iurannya ya, nah inilah. Berarti saya buat tunnel 1, saya beri IP 50, 51. Ini yang sebelah kiri ya. Yang lain tetap pas ethernet biasa. Ini adalah pabriknya yang sebelah kanan. Ini ya masuknya untuk LAN ya. Terus kemudian saya lakukan routing ya. Saya lakukan routing untuk menuju ke 192.168 2.0 lewatnya 50, 52 kan yang sebelah kanan. Ya. Jadi setelah Anda membuat tunnel, pastikan bahwa 10.001 bisa ngeping ke 20. Setelah suara saya nggak keluar ya, nggak apa-apa. Jadi bisa ke sini. Ya. Nah, jadi Anda lakukan routing dari menuju dari 2.0, 2550 menuju 5052. Sebaliknya yang sebelah kiri juga begitu. Ini tunnelnya, saya kasih nomor IP 5052 ya. Kalau saya nggak definisikan tunnel mode-nya berarti dia CRE. Source-nya adalah pas Ethernet nol saya, destination-nya adalah 10.001. Jadi destination adalah nomor IP lawan saya yang di sana. Nah, ini adalah IP root-nya.
Kalau menuju ke 1 lewatlah 50-50-1. Karena di sana sudah terbentuk 50-51 toh. Saya buat 50-52. Sana kan 50-51. Berarti untuk menuju ke network ini lewatlah 50-51. Kan ini sekarang sudah connect. Ya. Oke. Jadi itu penjelasannya untuk tunnel yang khususnya untuk GRE. Ya, ya wes. Ini sekarang saya stop dulu. Terima kasih.